Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai senyawa hidrokarbon, yaitu pada bagian isomer. Nah, apa sih isomer itu? Isomer merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia sama. Nah, jadi ini rumus kimia sama, tetapi memiliki struktur kimia yang berbeda. Nah, di sini, misal kita punya C4H10. Nah, C4H10 ini merupakan rumus kimia. Rumus kimia dari apa ini C4H10? Apakah dia merupakan jenis senyawa hidrokarbon alkana, alkena, atau alkuna? Nah, kita ingat kalau misalnya alkana itu dia punya deret homolognya apa? Alkana itu dia deret homolognya atau rumus umumnya itu adalah CnH2n plus 2. Kemudian kalau alkena itu CnH2n. Kemudian untuk alkuna, dia itu rumus umumnya CnH2n min 2. Nah, sekarang kita punya C4H10. Kalau C4H10, dia masuknya kemana? Apakah alkana, alkena, atau alkuna? Nah, N-nya itu kan berarti jumlah C. Ini C4H10, berarti ini memenuhi yang mana? Ini memenuhi yang alkana 2N ditambah 2. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini C-nya 4, H-nya berarti berapa? 2 dikali N-nya 4 ditambah dengan 2. Jadi berapa? C4H10. Nah, ini berarti merupakan senyawa alkana. Nah, tadi ini merupakan rumus kimia. Sedangkan yang disebut dengan isomer itu tuh senyawa yang rumus kimianya sama tapi struktur kimianya tuh berbeda. Nah, C4H10 kalau misalnya kita gambarkan strukturnya itu dia seperti apa? Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, C4H10 dia itu bisa membentuk rantai yang lurus. Nah, kalau rantai lurus berarti kan C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini tinggal dilengkapi haknya. Ini sudah terikat satu, berarti di sini H3, yang di sini H2, di sini H2 juga, dan di sini H3. Nah, ini kalau dihitung 3 tambah 3, 6, tambah 4, 10. Jadi ini C4H10. Nah, kemudian selain seperti ini, C4 dia juga bisa seperti ini strukturnya. 1, 2, 3, kemudian satunya lagi dia ke bawah atau membentuk cabang. Nah, H-nya ini CH3, ini CH, ini CH3, ini CH3. Nah, ini sama-sama C4H10 ya kalau kita hitung. Yang ini C4H10, yang bawah juga sama, C-nya 4, H-nya 10. Tapi struktur kimianya itu berbeda. Dan tentunya namanya pun berbeda. Nah, kalau yang atas, yang pertama ini ya, yang pertama ini senyawa yang pertama, ini senyawa yang kedua. Senyawa yang pertama itu namanya N, C-nya ada 4, berarti N-butana. Kenapa N? Karena dia normal ya, lurus, rantainya lurus, jadi normal butana. Kemudian yang bawahnya, ini namanya bukan N-butana, tapi di sini ada cabang satu ya, ini ada cabang. Ini cabang, kemudian ini mah ada rantai utama sama. Nah, ini mah ada rantai utama. Rantai utamanya ada berapa? Ada 3. Bisa dimulai dari kiri ataupun dari kanan sama saja karena cabangnya ada di tengah. 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini berarti namanya apa? Namanya itu adalah 2 metil 3. Kalau 3 itu berarti propana.
Nah, dua senyawa ini, senyawa satu dan senyawa dua, itu merupakan isomer. Jadi, N-butana itu berisomer dengan dua metil. Nah, itu ya. Jadi dia sama-sama C4H10, tapi ternyata strukturnya itu berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan isomer. Oke, sebelum jauh tentang isomer, kita coba bahas dulu ada berapa jenis sih isomer itu. Isomer itu tuh dia ada dua jenis. Yang pertama ada isomer struktur. Isomer struktur itu tuh ada tiga jenis. Ada isomer rantai, ada isomer posisi, isomer fungsi. Kemudian jenis yang kedua itu ada isomer geometri atau isomer ruang. Nah, untuk isomer geometri dia itu dibagi jadi dua. Ada isomer geometri cis-trans, kemudian yang kedua itu ada isomer optis. Nah, ini bedanya apa? Kalau isomer rantai, yang berbeda itu adalah jumlah rantai utama. Perbedaan jumlah rantai utama. Kemudian, kalau isomer posisi yang berbeda itu adalah posisi cabang atau rangkapnya. Ini beda posisi cabang atau bisa juga rangkapnya. Cabang atau rangkap. Kalau isomer fungsi, ini adalah yang berbeda gugus fungsinya. Jadi ini beda gugus fungsi. Untuk cis-trans, geometri cis-trans, ini perbedaan posisi gugus ringan dan berat. Ini beda posisi gugus ringan dan berat. Untuk optis, itu adalah isomer yang memiliki C kiral. C kiral atau disebut juga sebagai C asimetris. Nah, ini simbolnya yaitu huruf C, kemudian di sini ada bintang. C kiral itu apa? Nah, ini C kiral. C kiral itu adalah C yang mengikat, empat gugus yang berbeda. Nah, maksudnya kayak gimana? Ini akan kita bahas satu per satu. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu isomer struktur. Yang pertama, isomer struktur. Yang A itu isomer struktur rantai. Nah,
Isomer struktur rantai itu terjadi karena adanya perbedaan jumlah rantai utama. Nah, isomer struktur rantai ini tuh bisa terdapat di alkana, alkena, dan alkuna. Jadi senyawa jenis senyawa karbon tiga-tiganya itu ada di alkana bisa, di alkena bisa, pun di alkuna. Nah, memangnya ada yang tidak dimiliki oleh semuanya. Nah, ada nanti ada yang hanya dimiliki oleh alkena saja. Jadi nggak semuanya tuh punya. Nah, isomer rantai ini kan berbedanya itu dalam jumlah rantai utama. Contohnya gimana? Misal, contohnya, contoh di alkana ya. Di alkana kita punya C5H12. Nah, C5H12 itu dia bisa memiliki struktur yang berbeda. Bisa yang rantainya lurus, 5. Ini kan berarti di sini tinggal tulisannya, di sini 3, di sini tinggal 2, di sini juga 2, kemudian ini 2, dan ini 3. Nah, kemudian ada lagi nggak? Rantainya jadi lebih pendek, tapi dia tetap C5H12. Berarti nanti akan punya ikatan cabangnya, akan punya cabang ya. Ini, nah dia bisa seperti ini. Nah ini jumlah rantai utamanya itu berbeda. Kalau senyawa satu, ini senyawa satu, ini senyawa dua, kita hitung dulu nih rantai utamanya ada berapa. Yang atas rantai utamanya kita bisa mulai dari kiri ataupun kanan. Ini berarti satu, dua, tiga, empat, lima ya. Nah, kalau yang ini 5 nih rantai utamanya. Kalau yang bawah berapa? Satu, 2, 3, 4. Nah, CH3 ini merupakan cabang. Ini cabang. Nah, ini beda kan jumlah rantai utamanya. Nah, otomatis ini namanya juga berbeda. Kalau senyawa satu, namanya yaitu N-pentana. Sedangkan yang bawah itu namanya 2 metil karena 4 jadi butana. Tapi dua-duanya semuanya C5H12 ya kalau kita hitung 4, 5, ini 3, 9, 9 ditambah dengan 3, 12. Oke, lanjut yang kedua, itu ada isomer struktur posisi. Nah, kalau isomer struktur posisi, tadi yang berbeda itu adalah posisi cabangnya. Ya, bisa cabang, bisa rangkap. Nah, untuk isomer struktur posisi, ini bisa terjadi di ketiganya. Bisa di alkana, alkena, dan alkuna. Tapi untuk alkana, ini berarti yang berbeda hanyalah posisi dari si cabang aja. Kalau di alkena dan alkuna, dia itu bisa berbeda cabang atau rangkapnya. Alkana itu kan dia tunggal ya, rantainya rantai tunggal semua, jadi hanya berbeda di cabangnya. Nah, contohnya, misal ada di alkana nih, contohnya. Di alkana. Di sini kita punya contoh alkananya itu C6H14. Senyawa C6H14 dia itu bisa punya rumusnya itu C3, CH2, CH2, kemudian CH,
CH3, CH3. Nah, dia strukturnya bisa seperti ini, bisa juga cabangnya itu dia di tengah. Ini CH3, CH2, CH3, ini CH, ini CH3. Nah, ini kan beda ya, posisi dari si cabangnya. Kalau yang atas, untuk senyawa satu, cabangnya ada di nomor berapa? Ini penomorannya berarti dari kanan, karena dia cabangnya ada di sebelah sini ya, kanan lebih dekat ke cabang. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang bawah, ini penomorannya bisa dari kiri, bisa dari kanannya, karena nanti cabangnya tetap berada di nomor 3. Cabang, ini cabang. Nah, untuk senyawa satu cabangnya ada di nomor 2 dan untuk senyawa 2 cabangnya ada di nomor 3. Ini berbeda posisi dari si cabangnya. Namanya juga beda. Kalau yang atas itu namanya 2 metil 5 berarti pentana. Kalau yang bawah ini namanya 3 metil pentana. Nah, ini tetap sama ya, si nama rantai utamanya itu pentana, pentana, tapi dia posisi dari si cabangnya itu berbeda di 2 dan di 3. Beda kalau misalnya isomer struktur rantai, dia itu rantai utamanya jadi beda. Yang satu ini pentana, yang ini butana. Kemudian kita lihat kalau contoh struktur posisi, isomer struktur posisi dalam senyawa alkena. Ini kalau misalnya alkena, contoh alkenanya itu ada C4H8. Nah, ini ada dua kemungkinan struktur dari C4H8, namun posisi rangkapnya itu dia berbeda. Nah, kalau di senyawa satu, rangkapnya itu ada di nomor berapa? Ini nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau di yang bawah, rangkapnya ada di nomor 1. Yang atas namanya itu 2. 4 berarti 2 butena. Kalau yang bawah namanya 1 butena. Nah, rantai utamanya tetap sama, tapi posisi dari rangkapnya berbeda di nomor 2 dan di nomor 1. Artinya kalau kita simpulkan, 2 butena berisomer posisi dengan 1 butena. Yang kedua itu ada isomer ruang atau isomer geometri. Isomer geometri itu ada dua jenis. Yang pertama, isomer geometri cis-trans. Nah, ini ada dua strukturnya. R sama B itu apa? R itu berarti ringan, gugus yang ringan, dan B itu gugus yang beratnya. Nah, mana yang cis, mana yang trans? Yang sebelah kiri ini merupakan struktur yang cis ya, ini cis. Kalau yang kanan ini trans. Nah, cis sama trans ini bedanya di mana? Kita lihat posisi dari gugus ringan dan gugus yang beratnya. Kalau cis, yang ringannya dan yang beratnya itu dia sejajar. Nah, ini, yang ringannya sejajar. Kalau yang trans, yang ringan dan yang beratnya itu dia berlawanan atau berseberangan. Nah, jadi kalau cis itu dia sejajar, kalau trans dia berseberangan. Contohnya di sini kita punya dua butena. Dua butena itu rumus senyawanya C4H8. Nah, struktur cis dan trans dari dua butena itu gimana? Pertama kita bikin dulu, ini rumus umumnya.
Untuk 2 butena tuh gimana? Berarti kan ada C-nya ada 4, 3, 4, kemudian rangkap 2-nya itu ada di nomor 2, berarti di sini. Kita tinggal sisanya diisi. Ini 3, ini H, di sini H, di sini H, 3. Nah, untuk menuliskan rumus cis dan trans, kita lihat dulu posisi dari si rangkap. Nah, ini kita beri tanda dulu untuk yang rangkapnya. Ini berarti, nah baru dari sini kita buat strukturnya. Yang pertama untuk struktur yang cis. Cis itu tadi sejajar. Berarti kalau sejajar gimana nih? Ini ada rangkapnya, rangkap dulu. C yang ini satunya memegang, satunya berikatan dengan H, satunya berikatan dengan CH3. Ini ke sini dan ke H yang di sini. Yang ini juga sama, ada H, ada CH3. Nah, ini rumus yang ringan dan beratnya itu sejajar. Ini CH3. Nah, ini sejajar. Ini berarti namanya cis. Cis apa? Nah, kelanjutannya untuk namanya ini penomorannya seperti biasa. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Rangkapnya ada di nomor 2. Berarti ini namanya cis 2 butena. Kemudian untuk yang trans itu gimana? Untuk yang trans ini ada C, dia berseberangan. Ini di atas, ini tinggal dibalik aja berarti. Salah satunya ini H, yang ini tetap ini H, ini CH3. Nah, ini dia berseberangan. Ini CH3, ini CH3. Ini penomoran masih sama kayak tadi. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini namanya trans 2 butena. Berikutnya itu ada isomer geometri optis. Isomer geometri optis itu maksudnya apa? Ini adalah senyawa, yang mana senyawa ini dia memiliki C kiral. Ketika dia dicerminkan, maka akan punya struktur yang berbeda. Jadi senyawa yang jika dicerminkan, punya struktur yang berbeda. Contohnya gimana? Nih, ini contohnya. Isomer geometri optis itu terjadi ketika ada C yang dia itu merupakan C kiral. C kiral itu merupakan C yang mengikat 4 gugus yang berbeda atau unsurnya tuh beda gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat untuk CH3, apakah dia mengikat gugus yang berbeda? Enggak, karena 3 tangannya dia tuh mengikat H, ya H berarti gugusnya sama. Yang ini juga sama, H2. Nah, yang ini H3 tadi ya enggak termasuk. Nah, berarti apakah yang ini CH itu dia mengikat gugus yang berbeda? Yang ini apakah kiral? Oke, kita coba gambarkan ya. C yang ini, dia itu kan C. Satunya dia mengikat H, kemudian ke kanan dia mengikat CH3, ke bawah dia mengikat Cl, ke sampingnya dia mengikat C2H5 atau ini CH3 dan CH2. Nah, ini merupakan C kiral. Karena ini merupakan C kiral, maka dia memiliki isomer geometri optis. Oke, nah kenapa sih kita mempelajari isomer? Pengaruh isomer itu sebenarnya kemana gitu ya? Pengaruh isomer itu mengakibatkan adanya perbedaan titik didih ya. Nah, ini contohnya gimana? Ini ada data penelitian. Contohnya, ini ada data penelitian, ada C6H14. C6H14 dia itu bisa berisomer atau membentuk struktur yang berbeda-beda. Nah, ini ada data percobaan. Ada C6H14 yang merupakan alkana.
Dia itu bisa memiliki beberapa struktur atau nih punya isomer. Yang pertama ada N-heksana, ada 2 metilpentana, ada 2,2 dimetilbutana. Ternyata tiga senyawa ini dia memiliki titik didih yang berbeda. Kalau N-heksana 69, 2 metilpentana 60 derajat Celcius, dan dimetilbutana itu 50 derajat Celcius. Nah, ini kalau misalnya kita simpulkan kaitannya dengan struktur ini tuh apa? N-heksana itu kan rantainya dia lurus ya. Kalau 2 metilpentana itu dia punya cabang 2,2 metilpentana, dia cabangnya lebih banyak lagi. Artinya kalau misalnya kita simpulkan, maka dengan jumlah C yang sama tetapi jumlah cabangnya berbeda, maka titik didihnya atau titik leleh akan semakin rendah karena ini makin banyak ya cabangnya. Senyawa dengan jumlah C sama, semakin banyak cabangnya, maka semakin rendah titik didihnya. Nah, sekarang kalau misalnya jumlah C-nya berbeda, semakin banyak jumlah C, maka ini pengaruhnya itu ke MR. MR-nya lebih besar atau masanya lebih besar ya, ini sempat dibahas di kelas 10 juga, maka titik didihnya akan tinggi. Jadi kalau C-nya banyak, MR besar, titik didih tinggi. Semakin banyak atom C, MR semakin besar, titik didihnya akan semakin tinggi. Nah, itulah pembahasan mengenai isomer. Untuk video selanjutnya, mungkin nanti kita akan bahas contoh soal dari si isomer. Tapi biasanya, kalau contoh soal dari isomer itu hanya menentukan senyawa A dan senyawa B, manakah yang berisomer, atau enggak mencari isomer dari senyawa A, atau kita menentukan ada berapa banyak sih jumlah isomer dari senyawa tertentu. Begitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.